Yang lain bisa shooting kok. Supaya anu ya. Tapi jangan suaranya dia. Harus ke kontes nyanyi, Cak. Bukan dibawa-bawain suara, saya tidak bergerak suara lagi. Sudah ya, buka. Ini, ya. Baru lepaskan 2 batu ini ke ikan. Bisa? Lihat ini. Ya, di buku bilang ngeri. Nah ini hati-hati nih. Pada saat melepas selenoid, jangan asal tarik ya. Ada posisi selenoid yang benar cara pemasangannya. Jadi ini tarik naik, pas naik baru tarik. Ya? Paham? Oh iya. Jadi pada saat pasannya itu harus begitu. Pasannya harus cukup kecil naik ini. Ya? Oh, kayak takail gitu, Pak. Takail gitu. Kayak takail. Iya, takail. Jadi harus naik baru lihat posisi pasangnya. Paham? Ya. Ini bisa saja begini pasangnya. Bisa. Oh. Penting caranya begini, Pak. Wah, jarak ini bisa. Sudah lepas penahan. Yuk. Sudah. Nah, yang baru lepaskan nih topi penahan apa untuk besar. Gol ini ya udah 1000 kali. Ya, oke. Udah, ini lihat ini. Ada kah kaitannya? Ini tidak boleh tarik gini. Ada tekniknya juga ya. Bukan tarik gini juga langsung. Ini ada di cungkil naik ini. Pilonya tekan naik. Nah, dia kalau naik baru tarik ke samping. Ya. Jangan main palu-palu pasang gini, main palu-palu. Ini ya, dikocik naik apa bahasa Jermannya, dikocik naik ini ya. Ini kan naik ya. Nah, tuh naik kan? Dorong. Iya. Naik tuh. Tekan. Oke, sudah. Ini botnya. Kunci 8 dibuka ya. Jadi yang main sini 8, 10, 12 itu aja. Mobil minus plus. Kalau dia sudah dol ya boleh buat pakai tang. 8, 10, 12 plus minus kunci-kunci DO. Kalau sudah dol berarti pakai tang ya. Karena sudah pakai tidak bisa lagi. Delapan, 10, 12 kan? Kunci 8, 12, 10. Ini botnya ya. Poncong Ini no. cara membukanya lagi ya. Ponjon no. Cara bukanya ini, lihat ini. Pakai ceng ya. Jangan asal buka begini ya. Nanti kamu lihat ditekannya pelan-pelan. Ya. Ya. Nah, sudah. Ceng lagi gini. Jangan asal taruh begini ceng ini. Tarik. Nah, ini bukanya juga hati-hati. Jangan asal tarik begini karena ada ini. Ada ini apa ini? Ini saja bisa pasang terbalik, salah itu. Jadi makanya pada saat lepas ini hati-hati. Ya. Jadi pada saat ini dilepas, lihat ini ya, pasang itu begini. Ya. Oh begini pasangnya ini, paham? Jadi pakai ceng ya. Jadi kalau kita buka hanya begini. Ini dia bagaimana tadi pasangnya sambaran dipasang. Pada saat kau sudah rakitnya saya kontrol, saya lihat saja saya cungkil saya tidak bergerak berarti salah pasang ini. Paham? Tidak ada bohong, tidak ada dusta dan terkita kalau kau salah pasang ini. Jadi makanya pada saat melepas pasang ini, kita buka, cuma masih ada jaring ke sini. Oh iya begini nanti pasangnya. Oh iya. Oh iya. Tahu mengerti? Bukan asal tarik seperti gini lah. Sudah mati bagaimana pasangnya ini? Begini kah boleh?
Begini juga boleh, terpasang. Tapi ya tidak bisa bergerak. Paham? Oke, sudah. Nah, ini dilepas. Ini kalau dilepas ini yang banyak kasus ya. Putus brusnya. Kenapa? Tidak tahu caranya main tarik-tarik. Padahal dilepas ini satu kali saja gini. Ya, baru dicungkil anunya. Ini pegas penahannya. Tidak usah pakai obeng. Pakai teknik, pakai tangan ini jempol turun. Cungkil selesai. Keluar selesai. Ya, jangan memaksa ya. Nah, yang satunya juga ini cungkil tahan ini, cungkil kasih gaya ini saya baru lepas ini. Nah, selesai. Jadi tidak putus nah. Asal dengan caranya saya yakin tidak putus terus. Ya, oke. Selesai. Ini selesai dilamakan nanti. Tripod ini nanti saya jelas apa namanya. Caranya buka. Nah, ini ada penahannya ya. Kita pakai kunci 12 atau 14. Gini, pasang gini. Nah, pasang baru pukul. Contoh ini pakai handbrake. Nah, lagi turun ini, sudah turun kan? Contoh ini. Oke. Nah, ini kan terpasang kan? Gini aslinya ya. Kita buka pakai kunci 13 atau 14 ya. Kita pukul gini. Misalnya pakai palu-palu. Pakai palu. Ya, bukan pakai palu-palu ya, bukan pakai tang ya. Sorry, nanti dibilang sampara kan. Contoh gitu, ya. Sudah, tutup ya. Caranya buka ini hati-hati. Ini cincinnya penahan ya, cincinnya. Ya. Kalau bisa nyalakan palu nih itu. Bisa nyala. Kecil, iya, kecil. Ya, kecil. Ya, ini coba lihat pakai kecil. Ini tekan, hati-hati. Ini biasa meleset, kena tangan bisa luka atau berdarah. Ada tekniknya, dicungkil, ditahan, baru. Kalau sudah ini ditahan gini ya, tidak boleh langsung tarik karena terpelintir ini hilang lagi. Banyak kejadian. Tutup gini, kasih naik, lepas gini selesai. Tidak akan terbang kemana-mana. Ya, ini ada, paham? Nah, jadi pasangnya juga harus tahu. Oh, pasangnya, begini ya. Oh, baru ini ada coakannya ini ke sini, baru pasang ini. Baru nanti di cara pasangnya nanti diajarkan. Kami yang langsung lengkap. Nah, terbuka. Jadi yang perlu kalian tahu dulu namanya dulu, ya. Paham? Namanya. Saya acak saja ya. Dan namanya komponen jadi bedakan mana komponen dan mana bagian-bagian dari komponen itu, ya. Contoh, nah nih. Ini komponen apa namanya nih? Ada pernah tahu enggak ada? Nah ini bahasa tekniknya armatur shaft ya. Armatur shaft. Nama pasaran orang biasa sebut angker. Orang biasa sebut jangkar. Pilih saja yang mana Anda suka. Jangkar. Paham ini? Armatur. Jangkar. Ini lihat ya armatur. Armatur atau Atau apa? Jangkar. Atau apa? Jangkar. Populer orang sebut angker. Ya, bukan pakai malah-malah ya. Nanti dibilang angker bagaimana ya Pak? Ya. Bagian-bagian komponen ini ada beberapa. Contoh, ini shaft. Saya tunjuk ya. Ini shaft, ini. Sampai ujung sini. Shaft itu bahasa Inggris atau poros. Atau apalagi biasa orang sebut as. Biasa juga orang sebut pasak. Jadi yang populer orang sebut ini poros. Ya shaftnya. Ini. Nah, di sepanjang shaft ini atau poros ada namanya ulir memanjang. Ini ulir memanjang ya. Ini namanya poros ulir memanjang ini. Ada lihat ini lihat. Belakang. Ini ya. Kalau praktikkan saya belum tentu tahu nak. Ya. Sudah paham ini. Nah, kemudian selesai ya. Ini ada namanya komutator, ingat ini komutator. Yang melingkar ini komutator ini.
Komutator. 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 Ya. Komutator. Nah, kemudian pada komutator itu ada bagian-bagiannya namanya segmen-segmen. Ini segmen-segmen copra yang alur-alur ini ya. Kemudian ada lagi ini gumparan angker atau gumparan armatur. Paham? Ini nih. Yang gumparan ini. Ini adalah inti besi atau core atau kutu magnet atau sepatu kutub ya. Biasa orang sebut ini core inti besinya ya. Memperkuat medan ini. Fungsinya nanti kau cari ya. Ini fungsinya merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar, tapi nanti kau cari. Nanti kalau semua DDJ dulu Pak ditahu. Ya namanya mau dulu. Nanti fungsinya nanti pada saat naik ya. Dihafal minimal berapa. Sudah satu ya? Ada yang bertanya? Supaya bisa diulang-ulang. Apa namanya tadi nih? Lupa saya. Angker. Nama lainnya? Jangkar. Nama lainnya? Armatur. Jangan armature ya. Armature tulisannya tapi bacanya armatur. Jadi armatur sub ya. Yang ke sana suara pesadu kau ikuti juga. Ya? Sudah paham ini? Membuang ilmu. Ya seorang sebut angker. Next. Sudah. Ya sudah. Jangkar. Ya. Nah, yang banyak-banyak dulu kasih. Ah ini apa namanya? Dinamo. Ah, ini namanya kalau bahasa Inggrisnya buku manual magnetic switch. Magnetic switch atau bahasa anunya populernya solenoid. Atau biasa orang luar sebut switch starter. Ya. Ini. Tapi kalau di mobil rata-rata orang sebut solenoid. Dulu. Ya, ini. Paham ini? Atau ini? Apa lagi namanya? Solenoid. Nama lainnya lagi? Magnetic switch. Ada nama lainnya lagi? Switch? Switch apa? Switch starter. Nah, ada itu. Sudah. Pada solenoid itu ada beberapa bagian ya. Ini pertama bagian terminal yang ada di belakang sini. Ya, di sini ada 3 terminal. Ini. Bukan terminal daya, terminal pampa bukan ya. Ini terminal yang tipis ini, PP terminal ST. Terminal starter. Atau biasa orang sebut kalau di kode itu ST terminal 50. Ya. Main kurang. Nurangi dia penuh ngajar. Bukan mantan siswa tapi siswa saya dulu. Ya. Berikut terminal ini yang pendek. Yang membedakan ini ada panjang ini pendek ya. Yang pendek ini terminal C. Kenapa disebut terminal C? Karena dia C itu singkatan dari asal kata coil, gumparan. Jadi ini terminal ini berhubungan dengan gumparan pada coil ini, ya. Nasami. Coil. Ini. Jadi beda itu. Kemudian yang panjang ini terminal B, terminal utama. Terminal positif banyak nyebutnya ya. Kenapa bisa? Karena ini dihubungkan dengan terminal positif baterai. Kalau dikasih kode terminal 30 ya, dikasih kode terminal utama, jadi bisa semua ya. 3 terminal tuh sudah nasa. Ya. Kemudian di luar ini namanya Mopinstut. Mopinstut itu namanya apa ini? Plunyer. Kalau kita bahasa pasarannya plunyer. Tahu plunyer? Ini. Kalau bahasa Inggris ini mau pinstut, ya. Jadi ambil saja bahasanya plunyernya. Cara mengetesnya juga ada nanti, ya. Jadi saya tidak anukan. Sudah ya. Di dalam sini, walaupun tidak dilihat harus tahu, ya. Di dalam sini ada 2 gumparan, ya. Ada namanya hole in coil, ada full in coil. Ada PC dan HC. Hole in coil itu gumparan penahan, full in coil gumparan penarik. Ciri-cirinya hole in coil itu gumparannya kawatnya kecil, ya. Sementara full in coil gumparan penarik lilitannya itu besar, ya, tebal, ya di dalam sini. Yang penting kalau Anda belah pasti kelihatan, tapi tidak usah terlalu jauh lah. Yang penting nanti intinya nanti pada saat
melakukan pengukuran ini tahu baik atau tidak. Kalau tidak baik ganti karena ini barang paten. Tapi namanya orang Indonesia selalu berubah-ubah. Kalau sudah paten tidak ada duit, cungki sedikit kasih keluar kabelnya bisa jadi. Banyak sudah begitu kasih keluar kabelnya. Hole cut atau full yang bermasalah kasih keluar, disolder ulang jadi. Daripada beli, nah itulah. Tapi ini kan paten. Kalau sudah rusak ganti. Jadi sudah berapa komponen di dalam? Sudah banyak kan? Jadi apa namanya nih? Neperalu kan? Neperalu. Oh. Apa namanya nih? Nama lainnya? Nama lainnya? No, kalau saya lewatkan pasti dia tahu. Mana itu Swiss? Oke, nama lainnya? Hah? Hah? Bukan Itu kalau beda. lewat itu selenoid. Ah. Beda. Nama lainnya? Hah? Jadi 3 mau kau hafal. Swiss starter, selenoid, magnetic switch, sudah. Ya. Ini fungsinya untuk menghubungkan dan melepaskan ya berkaitan sinyal gear penerus penerus. Ya. Sudah, nanti fungsinya aku pelajarin. Namanya saya belum tentu namanya kau tahu ini. Ya. Sudah. Pegang tangan manis kak. Yang muda-mudanya lagi. Saya muda. Ingat. Tahu namanya nih? Ini Jam mau kok. kalau kamu lihat namakan rumah starter. Starter. Ya. Atau biasa orang sebut ini Tempai. mana ini? Tempai. Hah? Kalau di belakang apa? Patah. Front frame, frame-nya rumah starter. Rumah depan dan rumah Rumah belakang. belakang. Oh, Front frame, frame. oh depan belakang tadi. Ya. Depan belakang. Ya, pada rumah depan, motor starter dan rumah belakang dilengkapi masing-masing satu box, namanya box atau bahasa Inggrisnya bushing. Ya, ini bushingnya. Ini. Bushing ini tempat duduk yang poros armatur. Cara mengatur rusak tidaknya dilihat, oh nyanginul atau tidak. Ya, kalau tidak diukur pakai sigmat. Perbandingan antara ini dengan meter dalamnya. Ya, masing-masing punya ini juga, masing-masing punya ya. Oke? Jadi bushing ada box dan ada namanya bushing, box atau bushing. Ya. Jadi apa? Front frame, rear frame ya. Rumah depan dan rumah belakang. belakang. Rumah depan dan rumah belakang, front frame dan rear frame. Rear frame, front frame. From frame. Rem frame. Reve. Udah? Nah ini. Ini ada yang tahu? Ini kalau di bahasa manual bukunya ini starter clutch. Bahasa Indonesianya kopling jalan bebas. Ya? Atau biasa orang sebut di luar bahasa pasarannya disebut bendix. Ingat itu. Ya, salam senang. Sorry mami nih, ngajar pun. Jadi 3 bahasa anunya ya. Starter clutch, kopling jalan bebas, bahasa pasarannya bendix. Ya, bendix. Ya. Ingat itu. Nah, bagian-bagiannya di sini ada pinion gear atau gigi pinion ini. Ya, gigi pinion. Satu di situ. Nah, ini ada bantalan kopling atau bahasa anunya roller. Bahasa bukunya itu roller, tapi kita terjemahkan bahasa Indonesia bantalan kopling. Kemudian ada cincin penahan atau rim penahan. Kemudian ada poros ulir dalam. Ini poros ulir dalam. Ini dalam ulirnya di dalam ini dinamakan poros ulir dalam. Ya. Cara ngetesnya nanti diajarkan. Nanti setelah tahu nama komponennya baru diajarkan lagi cara pengukurannya. Ya, cara pengukuran dan mengetesnya bagaimana. Sudah selesai. Apa lagi yang bertanya ini? Ada? Apa namanya lagi? Nah, sebentar nanti dibagi 5 ini kelompok. Starter bagi 5, bebas. satu bekas. Nama komponennya saja terbongkar memang.
Yang baik, yang baik jangan. Yang baik yang kasih jalan saya kedua lagi. Yang belajar belum ada. Iya. Nah ini ya sudah paham ini. Ya, suruh bongkar sendiri. Oke. Nah ini. Dan lagi. Lama Lord data. Sudah? Kita masuk. Komponen berikutnya adalah lihat ini ya. Ini apa yang tadi? Apa tadi ini? Hah? Saf. Angker. Angker. Ini apa nih? Rumah belakang. Rumah masukkan belakang. gini. Ah, Ya, ada pegas. Masuk. ada. Ada cincin pengunci. Masuk. Ya, paham ini? Ada penutup. Masuk. Ini caranya harus ada ini hubungannya. Yang saya pasang ini tadi barusan ini mulai dari pegas dan cincin pengunci namanya armature brake atau rem angker atau rem jangkar atau rem armatur. Paham ini? Ini ya. Jadi harus pasang ini, harus pasang ini, harus pasang ini. Namanya armature brake. Kalau tidak ada armaturnya langsung pasang ini bukan armature brake namanya, Pegaski. Rasami? Ya. Nah, saya buka. Ini namanya drive lever. Tuas pendorong. Tuas pengungkit. Banyak yang disebut itu. Tuas pendorong. Drive lever. Tuas pengungkit. Deh. Yang mana kau hafal di situ masih di antara tiga tidak ada yang kau tahu. Tak liwat ki. Ya. Tak liwat ketolona bukan tak liwat bodohnya. Ya. Apa namanya tadi? Tuas pendorong, tuas pengungkit, Atau drive. ref. Iya. Ini tidak perlulah, tidak ada bagiannya, tapi perlu nanti diperiksa, ya. Apa yang perlu diperiksa, tidak perlu dulu saya jelaskan. Yang penting lu tahu namanya. Ini keseluruhan ini ya, keseluruhan dulu sama ini ya, sama ini. Yang ini ya, yang saya pegang ini. Ya, ini. Ini namanya brush holder atau rumah sikat, ya. Yang terdiri dari bagian-bagiannya, ya, brush holder atau rumah sikat semua ada yang ini ya. Kalau ini terpasang begini ya. Halo, di sini Ji. Yang ini ya. Ini. Selain ini ya, yang saya pegang di bawah ini brush holder rumah sikat, ya. Jangan sampai saya jelaskan ini saja, yang ini tidak. Dia bilang ini lain, Pak. Padahal sama ya, satu nih. Ini bisa terlepas ini sebenarnya. Pada brush holder atau rumah sikat terdapat beberapa bagian. Yang ini plat dudukan rumah sikat. Ini plat dudukan rumah sikat. Rumah sikatnya mana ini? Yang kota ini. Tempat masuknya sikat ya. Terus. Kemudian pada rumah sikat ini ada dua. Ada yang rumah sikat positif, yang ada isolatornya ini. Ada ya? Kemudian yang raten tidak ada isolatornya rumah sikat negatif. Paham ini? Nah, ini rumah sikat. Ya. Holder namanya brush holder. Brush holder, ada brush holder positif, ada brush holder negatif. Nah, kemudian yang terakhir namanya brush. Nah, ini ya namanya brush. Biasa orang pasaran bilang kol, ya. Ini. Kita bahasa Indonesia kan namanya sikat. Ada yang sebut juga namanya arang. Ada yang sebut juga namanya karbon. Ini saja, ya. Ada karbon, ada arang, ada kol, ada brush, ada sikat. Karena hitam. Ya, banyak. Tapi yang umum orang lakukan namanya ini namanya kol kalau di luar. Oh, kolnya busuk, kolnya aus, harus ganti kol. Ini ya. Dijual satu pasang ini. Ya. Ini bagiannya lihat, jelas? Oke, masih ada? Tanya. Apa semua namanya ini? Lupa lagi saya. Brush, holder, pintar. Bagian-bagiannya? Lihat, terus positif,
Apalah dudukan rumah sikat. Bruce holder rumah ya, rumah sikat ini. Ada Bruce holder positif, ada Bruce holder negatif. Ya. Kemudian ada sikatnya ya. Kalau kenapa disebut ada sikat positif, ada sikat negatif? Posisinya saja ya. Posisinya letak di rumah sikat positif, maka disebut sikat positif. Sudah, rekod. Ini yang terakhir. Di sini ada 3 komponen, ya. Padahal kalau di buku ini menyatu dia tidak menyebutkan satu, hanya yoke and fulcrum. Padahal ini ada 3. Yang pertama, ini yang di luar berbentuk silinder. Ini namanya yoke, ponopan, atau tempat, atau dudukan. Bayangkan itu. Jadi ponopan, tempat, dudukan. Jadi kalau dianukan fungsinya yoke itu sebagai tempat dudukan fulcrum dan fulcrum yang diikat oleh set group. Itu fungsinya, tapi nanti kalau cari di buku deh. Hanya sepintas gitu ya. Ini yoke ya sudah. Kalau tidak hafal yoke tulisannya ya. Bila saja tempat pak atau dudukan, atau kalian bilang rumah pak, ya. Tapi yang benar sebenarnya tempat atau ponopan atau dudukan itu. Ini fulcrum dan coil, ya. Jadi satu sudah yoke ini ya. Kedua ini yang kayak terbungkus ini. Ada kan terbungkus, lihat. Ini sudah lihat terbungkus ah. Ini namanya field coil atau gumparan medan atau gumparan pembangkit. 3 sudah. Field coil, gumparan medan, gumparan pembangkit. Ini 3 namanya ya. Paham ini? Ini namanya ini. Kemudian di dalam sini. Ini nah, ini. Lihat ah. Lihat ah. Ini. Yang 4 ini. Nanti kau lihat sendiri ya. Pasti kau lihat sini nanti kau dibagi kelompok. Ini namanya fulcrum atau inti besi atau sepatu kutub atau kutub magnet. Ya, pilih saja yang mana kau anggap bisa. Sepatu kutub, kutub magnet, kuku magnet, inti besi, fulcrum. Pilih yang mana. Sama semua. Ya. Ini fungsinya untuk memperkuat kemagnetan ya. Ini tilkol membangkitkan ya, industri. Ya. Jelas ini? Ada yang bertanyakan? Yok, sudah? Nah, tugas kalian ya. Mulai karena sudah disebut semua namanya ini komponen. Nanti akan dibagi kelompok, diberikan satu-satu komponen motostater, lengkap tidak lengkap, yang penting itu saja dulu. Yang lengkap ada semua di atas sini. Ya. Jadi kamu atur, pelajari dulu baru nanti jam saya di pelajaran diisi untuk presentasi komponen. Paham ini? Jadi tidak perlu lanjut istirahat di jam saya ya. Jam saya terpakai untuk, paham ini? Untuk presentasi komponen motostater. Jadi berlanjut materinya ya. Jelas? Paham ini lah? Yang pada lagi malas ya? Yang tidak datang tidak usah, yang ada saja saya suka. Yang begini saja supaya dia lebih bagus ya. Jelas? Jadi jam saya dipakai untuk presentasi ya, pengambilan nilai komponen. Jelas ini? Ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi saya susun dulu ini. Ya. Apa ya? Tunggu. Saya yang tidak dipakai di sini ya supaya tidak tercecer.